sebetulnya apa faktor yang melatar belakangi Bu Ice sampai akhirnya untuk memilih dan sepertinya cinta dengan dunia pendidikan, Bu? Kayaknya emang dari kecil saya pengen jadi guru. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan pada pagi hari ini. Apalagi temanya adalah mengajak belajar bersama. Saya pikir dari semua kementerian yang ada di negeri ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah kementerian yang merupakan motor Indonesia. Karena para insan yang ada di seluruh kementerian yang ada di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini adalah penumbuh-penumbuh peradaban manusia. Karena menyokong kelas-kelas yang ada di seluruh pelosok Nusantara untuk membangun generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu saya sangat menghargai inisiasi untuk proses belajar yang dilembagakan ini. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang menyeluruh bahwa teman-teman yang duduk di belakang meja mempunyai peran penting di dalam diri individu anak Indonesia. Karena pemahaman yang menyeluruh dari teman-teman Kemendikbud dan seluruh komponennya di seluruh Indonesia, besar atau kecil, langsung atau tidak langsung ke dalam individu anak Indonesia yang dititipkan di ruang-ruang kelas. Karena mereka berada di ruang kelas bukan ingin lulus, mereka ingin hidup lebih baik seperti yang kita semua harapkan. Ini impression saya terhadap acara ini betapa mulianya bahwa berupaya memahami apapun kebijakan yang ada di kementerian ini untuk melancarkan upaya para guru dan tenaga kependidikan yang ada di lapangan untuk meneruskan upaya peningkatan peradaban kehidupan manusia. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa sekali Bu Ice. Boleh berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, dengan pengalaman Ibu saat ini ya Bu, sebagai Ketua Harian KNIU, Ketua Harian Nasional untuk UNESCO, jika melihat kondisi pendidikan secara global, sebetulnya posisi Indonesia saat ini ada di posisi yang seperti apa dan di mana Bu? Saya tidak akan berbicara data, karena data ada di mana-mana. Pak Dirjen, Pak Kepala Beskap, semua selalu mempresentasikan data-data tersebut. Bahwa saat ini, kalau kita melihat literasi saja, literasi itu adalah sebagai wujud keberhasilan proses mendidik. Karena literasi bukan sekedar membaca, bukan? Pasti teman-teman di PDM semua tahu dan mudah-mudahan halayak juga paham bahwa literasi memang diawali dengan kemauan untuk membaca, tetapi literasi sebenarnya adalah pendekatan kita untuk kehidupan nantinya. Tidak norma dan apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita bisa nggak tanggap terhadap apapun yang informasi yang kita terima. Itulah lihat itu saja, posisi Indonesia masih perlu banyak sekali upaya bersama untuk mencapai level tersebut. Nah, kalau ditanya sekarang dari kacamata yang lain, sebenarnya kita saat ini sedang membongkar fondasinya. Karena pendekatan Merdeka Belajar melalui kurikulum Merdeka untuk ke sekolah sebenarnya bukan memperbaiki cara mendokumentasikan pembelajaran, tetapi lebih pada cara mengelola pembelajaran dan menyelenggarakan proses mendidik. Jadi kalau dikatakan ada di mana, ya kita tahu kalau secara statistik kita masih banyak yang perlu kita kerjakan dan saat ini sedang berupaya untuk menggapai tersebut. Karena ini yang perlu diperbaiki bukan cuma angka-angka statistik ya, tetapi paradigma.
Baik, lalu kira-kira bagaimana Bu untuk Indonesia ke depannya, terutama dalam menghadapi prospek Indonesia menghadapi Indonesia Emas 2045, apakah sudah mampu kira-kira berkompetisi di kancah pendidikan internasional? Jawabannya tergantung kita semua. Kita semua mau tidak membantu, saling membantu untuk memperbaiki itu. Karena apa? Kalau dikatakan mau mampu, ya mampu-mampu aja. It's very big thing. Ini tuh adalah sesuatu yang sangat generik dan besar. Yang tidak bisa hanya saya jawab mampu atau tidak mampu. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Seperti saat ini yang sedang digagas melalui transformasi yang sejak akhir 2019 dilakukan. Saya yakin teman-teman di Kemdikbud juga merasakan bahwa perombakannya ini adalah perombakan yang sangat menantang. Karena merombak cara pikir, merombak cara pandang para pendidik kita, para pelaku dan penyelenggara pendidikan kita dari berpandangan anak harus lulus ujian nasional dengan nilai yang baik menjadi pandangan mempersiapkan anak untuk hidup lebih baik yang harus dibantu oleh guru yang tadinya berpandangan anak harus lulus menjadi berpandangan anak harus kompeten, menjadi berpandangan anak harus mampu berpikir kritis dan berperilaku sesuai dengan norma. Ini membutuhkan tenaga yang sangat besar. Dan oleh sebab itu kalau dikatakan Indonesia menghadapi Indonesia 45 mampu atau tidak, iya dan tidak. Iya, karena kita melihat apa yang ditata di 5 tahun terakhir ini sebenarnya telah pada track yang dikehendaki oleh seluruh insan pendidikan di dunia. Ya, nah tetapi kembali lagi kita serius enggak? Kita mampu tidak berkolaborasi dengan semua pihak terkait atau tidak? Kita mampu tidak mengencourage 38 provinsi, 500 sekian kabupaten kota untuk bersama-sama mempunyai pandangan yang sama bahwa mendidik adalah menyiapkan hidup anak, bukan bagus-bagusan daerah, bukan sekedar kontes banyak-banyakan sumber daya yang dituangkan terutama prasarana, bukan itu. Tetapi bagaimana kita bersama-sama mengubah paradigma pelaku pendidikan. Ya, baik. Sebagai ketua harian KNIU ya Bu, boleh diceritakan dulu Bu, sebetulnya apa sih Bu peran UNESCO bagi pendidikan di Indonesia? Ya, boleh saya sedikit meluruskan ya. Bukan peran UNESCO, ya. UNESCO adalah salah satu lembaga PBB dan satu-satunya lembaga PBB yang mempunyai komisi nasional di setiap negara anggota. Jadi KNIU nempel di Kemdikbud tidak hanya ngurusin pendidikan. Nempel di Kemdikbud karena pada zaman itu tahun 70-an memandang bahwa UNESCO itu lebih berat ke pendidikan. Makanya dititipkannya KNIU di Kementerian Pendidikan dan ketuanya itu menteri. Ex officio ketuanya menteri, saya ini ketua harian pelaksana. Nah, yang diurusin pendidikan, pengetahuan, kebudayaan, informasi dan komunikasi. Jadi ada semua bidang UNESCO. Nah, bagaimana posisi Kementerian Pendidikan dengan KNIU? Kementerian Pendidikan adalah focal point dari KNIU. Salah satu lembaga yang berbagai informasi tentang pendidikannya disampaikan ke KNIU. Nah, sekarang bagaimana peran UNESCO?
bukan peran UNESCO. Karena Indonesia sebagai anggota UNESCO tidak mendapatkan mandat dari UNESCO untuk ini, disuruh ini, diberi ini, tidak. Tetapi UNESCO adalah memegang mandat untuk semua negara anggota. Nah, oleh sebab itu, kalau bidang pendidikan ada yang namanya SDG, ya, Sustainable Development Goals. Nah, kalau pendidikan itu ada Sustainable Development Goals 4.7. Ya, 4.7. Nah, ini yang memegang mandatnya ada di Bappenas, tetapi kita Kemendikbud sebagai lembaga yang ngurusin pendidikan tentunya mempunyai kewajiban untuk melaporkan bagaimana perencanaan pendidikannya untuk memenuhi tercapainya SDG ini. Yang tentunya seharusnya kita semua yang ada di Kementerian Pendidikan harus memahami itu. Supaya negara dapat bersama-sama menunjukkan kepada dunia bahwa kita sedang berupaya, ya, karena kan itu mandat Undang-Undang Dasar, ya, ikut menertibkan dunia, ya. Kalau peran dari UNESCO sebenarnya adalah memberikan ketentuan-ketentuan besar. Education for Sustainable Development itu adalah upaya-upaya mendesak untuk bagaimana melalui pendidikan kita mempertahankan kelestarian kehidupan di bumi. Baik kelestarian kehidupan manusia dalam arti well-being-nya dan kelestarian lingkungannya. Itulah sebabnya minggu lalu Kementerian Pendidikan meluncurkan pendidikan untuk climate change, ya, untuk pendidikan hijau. Nah, itu semua yang dimandatkan. Nah, ada yang lebih spesifik yang dimandatkan oleh UNESCO secara menyeluruh pada tahun 2022, yaitu action track, thematic action track yang digagas ada 5 thematic action plan. Nanti boleh dilanjutkan pada berikutnya barangkali, ya. Iya, jadi kira-kira hal-hal apa sih Bu yang perlu kita perhatikan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sampai akhirnya dapat diterapkan di satuan pendidikan dan di dalam ruang kelas tadi seperti yang Ibu sampaikan. Yes. Saya coba urutkan, ya. Jadi Bapak Ibu, saya bersama teman-teman di KNIU sudah menelaah seberapa jauh. Jadi seperti tematik 1, inclusive, equitable, safe and healthy environment. Tantangan yang paling besar adalah karena geografis Indonesia untuk membuat inclusive, equitable, safe, healthy environment ini membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda antara kelompok yang ada di tengah kota dengan yang ada di daerah 3T. Inclusive, equitable, safe di daerah 3T membutuhkan penanganan yang berbeda. Nah, oleh sebab itulah harus ada kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Seperti Kominfo, seperti Kementerian Daerah Tertinggal. Ini kan juga harus bekerja sama dengan Kemdikbud untuk mencapai tujuan pendidikan dengan kualitas yang sama, yang inklusif. Kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di kementerian ini nyampai ke daerah. Itu juga perlu menjadi perhatian utama. Kemudian implementasi regulasi.
Kita selalu mengatakan ya kebijakan boleh aja, tapi yang penting implementasinya. Ini adalah sesuatu yang terlalu abstrak kalau kita katakan, kalau tidak kita telaah. Untuk nyampe di implementasi itu pos yang harus dilewatin itu yang harus dijaga. Pos-pos yang harus dilewatin dari Senayan ke kelas itu yang harus menjadi perhatian. Itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian teman-teman. Bagaimana informasi yang disampaikan oleh setiap individu yang ada di kementerian ini menjamin pesan yang sama nyampenya. Ini yang seringkali juga menjadi tantangan. Bagaimana seluruh insan yang terkait dengan regulasi menyampaikan pesan kepada pihak berikutnya. Ini kan kalau apalagi kalau di PDM ini kan langsung berhubungan dengan daerah ya. Langsung berhubungan dengan unsur-unsur yang ada di daerah. Marilah kita membawa pesan yang sama. Menurut saya acara seperti pagi ini adalah sebagian untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan ke semua pihak adalah pesan yang sama yang pada akhirnya untuk menjamin implementasi di lapangan yang tidak melenceng jauh. Contohnya Bapak Ibu, saat ini saya sering masih mendapatkan bahkan kemarin saya ada pelatihan masih menyampaikan, aduh sekarang tuh administrasinya banyak sekali. Saya bilang administrasi apa? Nggak jelas administrasinya. Artinya orang yang mengatakan itu tidak memahami bahwa regulasi yang sekarang itu tidak tuntutan bikin RPP 15 halaman, tidak ada laporan-laporan fiktif yang harus disampaikan kepada pengawas. Ya, saya selalu katakan fiktif karena apa yang ada di kelas belum tentu sama dengan yang dilaporkan. Saat ini justru yang diminta adalah genuine. Apa ya genuine itu? Keaslian atau bagaimana apa yang ada di dalam kelas dengan anak-anak itu betul-betul dilakukan. Ketulusan, iya. Nah itu yang saya pikir implementasi yang perlu menjadi perhatian kita semua. Ya, itu kalau dari inklusif tadi. Lalu ketika kita berbicara anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusi ini juga perlu menjadi perhatian. Kemudian action track 2 itu learning skills for life. Dan ini sebetulnya Indonesia perlu melakukan investasi dalam memenuhi sarana dan prasarana kebutuhan maupun sumber daya manusia untuk pendidikan vokasi. Masih kita punya banyak pendidikan vokasi yang belum terpenuhi sarana dan prasarana dan prasarananya. Kemudian yang juga sangat penting adalah administrasi atau platform. Ini khusus untuk pendidikan vokasi ya. Perlu adanya platform yang mengidentifikasi lapangan kerja. Kenapa? Karena lapangan kerja untuk anak SMK saat ini masih banyak dipenuhi oleh lulusan S1. Nah, bagaimana kita menjamin anak-anak SMK kita tertampung di dunia industri dan dunia usaha ketika tidak ada batasan bahwa ini tuh bolehnya anak SMK yang daftar, nggak boleh S1 gitu. Jadi itu yang kayaknya menurut saya sangat penting karena beberapa hari yang lalu ketika Lokakarya Pendidikan
saya bersama Bu Kiki membahas hal itu, Bu Kiki membahas hal itu, dan ternyata kalau anak SMK banyak yang terlihat belum mendapat kerja karena memang banyak lapangan yang diisi oleh S1. Nah, S1 ini juga korban ya. Karena ketika mengambil S1 nggak tahu dia mau ngapain kuliah itu. Akhirnya yang penting dapat kerja gitu ya. Walaupun dengan gaji yang pas-pasan, pokoknya ada kerja. Jadi perlu adanya platform tentang supply dan demand tenaga kerja. Dan kalau kemudian kita melihat digital learning, action track keempat itu digital learning. Indonesia kurang apa? Digital learning kita banyak sekali di negara yang tertarik untuk belajar. Makanya pada bulan Oktober nanti ada global learning school visit gateways, itu negara yang ingin belajar lebih dalam tentang platform yang ada di Indonesia. Nah, apa yang menjadi tantangan kita dan harus kita pikirkan adalah belum banyak yang menyadari bahwa platform ini adalah tempat mereka belajar dan mendapat kemudahan ngurusin sekolahnya. Karena tidak bisa disalahkan sih. Karena nggak terbiasa. Nah, oleh sebab itu pemerintah daerah perlu diberikan pemahaman mendalam tentang apa yang digagas secara digital oleh Kemendikbud. Karena ini kalau kita melihat di peta dunia, kita termasuk negara yang mengalami transformasi cukup besar, perbaikan yang cukup besar dalam bidang digital. Nah, digital itu untuk apa sih? Bukan tujuan kan? Digital itu adalah untuk membantu. Nah, oleh sebab itu saya rasa kampanye ke seluruh kepala daerah itu penting. Apa sih perlunya platform-platform ini untuk sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab daerah? Jadi kalau sekedar mengganti platform mah gampang. Tetapi substansinya yang membutuhkan kerja keras, bukan? Saya ingat di awal-awal tahun 2020 itu saya bilang saya bekerja 32 jam 8 hari seminggu kayaknya. Karena membantu memikirkan substansi ya, saya nggak ngurusin platform ya. Kemudian tenaga kependidikan juga perlu menjadi perhatian. Nah, kalau di dalam financing education saya rasa dengan SIPLAH itu dengan dana BOS yang tidak one fit for all itu Indonesia sudah masuk. Tapi kemudian kan monitoringnya yang harus difikirkan. Yes, lanjut. Ya, baik. Tadi boleh ini sebentar ya Bu, yang di awal Ibu sempat menyampaikan bahwa ada perubahan paradigma berpikir gitu ya Bu untuk pendidikan. Lalu sebetulnya di era globalisasi ini tadi Ibu juga sampaikan bahwa untuk lulusan SMK dan perguruan tinggi untuk sarjana ini masih kurang gitu ya Bu ya. Lalu sebetulnya SDM seperti apa sih Bu yang diharapkan? Jadi untuk menuju ke sana, kira-kira sebetulnya pendidikan ini menanggapinya seperti apa dalam menuju SDM yang diinginkan seperti itu? Saya ingin menggarisbawahi bahwa transformasi Indonesia ini relatifly bagus. Kenapa? Karena yang disasar adalah peningkatan kualitas guru. Apakah ini sudah nyampe atau belum? Masih jauh. Tetapi sebenarnya untuk menyiapkan anak-anak yang siap hidup di zamannya, yang disiapkan anaknya. Nah, kalau yang disiapkan anaknya, yang permanen ada di sekolah adalah gurunya. Ketika gurunya nggak kompeten, bagaimana dia membuat anak-anak kompeten? Jadi untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia yang siap, maka yang harus dipersiapkan adalah gurunya.
Kalau hanya anaknya yang dipersiapkan, satu membutuhkan resources yang sangat banyak, karena jumlah anak pastinya jauh lebih banyak. Dan yang kedua, tidak permanen sesudah dia lulus, iya kalau bisa membiayai lagi. Kalau tidak. Jadi yang harus dikuatkan adalah kualitas gurunya dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Mengubah paradigma guru. Saat ini untuk Indonesia tidak semudah menyediakan platform. Tetapi harus digugah pemahaman mendidiknya. Dari hanya mengikuti kisi-kisi ujian nasional, menjadi menyiapkan anak untuk hidup. Ini yang harus mari kita sama-sama bergandeng tangan, membantu teman-teman guru dan penyelenggara pendidikan untuk memikirkan hal itu. Dan ini peran seluruh tenaga administrasi dan teknis penting sekali. Ya, jadi kira-kira Bu, apa yang harus kami lakukan sebagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi hal tersebut dengan tantangan yang tadi Ibu sudah sebutkan, sebetulnya tantangannya masih sangat besar gitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang perlu kami lakukan? Ya, tentunya kalau perkara kebijakan Indonesia di kancah dunia, di peta dunia sudah bagus. Makanya banyak yang mengapresiasi dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, the devil is in the detail. The devil is in the detail. Kita semua pemangku kepentingan yang ada di Kemendikbud, pahamilah setiap kebijakan yang dikeluarkan dan pikirkan bagaimana apa yang diputuskan di Senayan ini nyampai ke kelas. Posnya ada di provinsi, kabupaten, kota. Bagaimana Kemendikbud bisa mempengaruhi para pembuat kebijakan di setiap daerah memahami transformasi yang sedang dilakukan. Karena kalau melihat transformasinya sebenarnya kita on the right track. Udah itu ya, udah dipegang. Tetapi kan gak cukup on the right track udah mengubah Indonesia seperti membalik telapak tangan. Tidak kan? On the right track yes. Tetapi kemudian bagaimana turunnya sampai ke kelas. Pahamilah setiap kebijakan yang ada secara detail. Semua pihak, baik yang ada di pusat maupun yang ada di UPT dan yang ada di dinas-dinas. Tularkan kepada mereka. Dan kemudian dengarkan mereka. Karena yang tahu persoalan, kita dari Kemendikbud dari Senayan tidak bisa menebak persoalan yang ada di lapangan. Listen to them. Dengarkan apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan. Musyawarahkan bagaimana bisa membantu agar implementasi kebijakan yang sudah on the track ini berjalan dengan baik sampai di kelas yang ada di Halmahera Selatan. That's the point. Memahami itu saja, jangan melihat gede-gedenya aja. Tapi the devil is in the detail. Ya. Bagaimana kebijakan Merdeka Belajar episode 15 itu nyampai ke sekolah. Lewat mana? Terminal-terminal yang berpotensi ada masalah di mana? Itulah peran Kemendikbud. Kalau yang dari luar biasanya kan melihatnya ada keributan, ada kekacauan, ada banyak guru yang rame. Kan itu kita bisa mengidentifikasi. Indonesia it's too big ya. Ada yang protes, ada yang mengangkat, ada yang ini, itu biasa. Tetapi yang ada di dalam pelakunya perlu memahami dan mendengarkan dan memusyawarahkan dan menemukan jawaban alternatif solusi. Tidak bisa memberi solusi dari Senayan ke Halsel. Gak bisa. Yang bisa menyelesaikan di Halsel.
Tapi Senayan bisa memikirkan apa kira-kira yang menjadi alternatif solusi buat mereka. Alternatif. Tidak ada satu solusi paling tepat untuk siapapun. Sangat luar biasa sekali Ibu Ica. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Saya terlalu semangat ya. Aduh, saking senengnya sebenarnya sih bisa berbicara di sini. Ya, mungkin selanjutnya kita langsung bisa buka sesi tanya jawab saja ya Bu Ica dari Bapak Silakan. Ibu. Barang ini pasti banyak pertanyaan yang ini ya. Oh langsung ya Mbak Uci. Nah, tertarik dengan tema Transforming Education dari UNESCO, di mana 5 tema yang tadi sudah coba diurai oleh Ibu Ice. Pertanyaan yang pertama terkait dengan hal ini, ada 2 hal untuk yang tema Transforming Education dari UNESCO ini. Seberapa efektif 5 tema ini akan bisa membantu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan digital learning, ini memang mungkin juga teman-teman ada titipan pertanyaan dari beberapa daerah yang saat ini cukup menantang. Tadi juga Ibu Ica sudah menyinggung kaitannya dengan geografi Indonesia sangat luas. Jadi Bu Ica, bagaimana peran digital learning ini, terutama teknologi, karena kita juga saat ini dihadapkan dengan hal-hal yang lebih banyak high tech-nya dibandingkan high touch-nya. Cara guru belajar juga tidak lagi banyak model yang pelatihan secara luring, tetapi bagaimana bisa belajar secara mandiri. Nah, tantangan di daerah 3T, bagaimana teknologi ini bisa berperan membantu untuk di daerah yang saat ini masih menjadi tantangan untuk di Sarpras dan juga barangkali gurunya terkait dengan adaptasi teknologi. Mohon pandangan dari Ibu Ica. Dan yang terakhir, yang pertanyaan ketiga terkait dengan ini sudah baik dan bagaimana nanti kita bersama-sama proses bersama untuk ini agar terus berkelanjutan. Terima kasih sementara dari saya. Itu dulu, saya Uci dari Direktorat SMP. Terima kasih. Boleh satu lagi pertanyaan terakhir, Mbak Laila silahkan. Tadi Bu Ica menyampaikan bahwa secara kebijakan Kemendikbudristek ini sekarang luar biasa, on the right track gitu ya Bu. Tetapi secara implementasi memang kita masih mengalami beberapa tantangan, karena memang kalau dilihat secara geografis, kemudian secara SDM, kita luar biasa begitu ya tantangannya di seluruh Indonesia. Sehingga kalau menjadi pemerintah pusat, mungkin kebijakan yang berdiferensiasi itu perlu kita lakukan gitu ya Bu, karena di satu daerah dengan daerah yang lain pendekatan kebijakan yang perlu kita isut gitu mungkin bisa jadi harus berbeda. Nah, kalau di negara UNESCO itu kira-kira negara mana sih Bu yang secara kondisi tantangan itu mendekati Indonesia sehingga kita bisa ada referensi gitu ya yang bisa kita ambil terutama dalam rangka mengimplementasikan kebijakan, tetapi memang bisa menyentuh dengan berbagai macam kondisi itu tadi. Dan pertanyaan yang kedua, kalau menurut Bu Ica sendiri, what is education for? Gitu. Terima kasih Bu Ica. Saya jawab dari Bu Laila dulu. What is education for? Lihat status saya di WA. Education is for literacy and character. Jadi pendidikan itu tujuannya adalah membangun literasi, membangun orang-orang yang literate melalui setiap mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Jadi bagaimana mata pelajaran yang ada di sekolah membantu anak menjadi memahami kehidupan. Bagaimana pelajaran IPA membantu anak memahami air itu mendidih pada suhu keberapa. Dan memahami kalau membaca informasi, ngerti informasinya. Itulah sebabnya saya katakan kurikulum merdeka yang mengatakan less is more, itu saya embrace banget, saya suka banget. Karena apa? Bukan banyak-banyakan materi, tetapi bagaimana memproses materi ajar untuk menggapai tingkat literasi yang baik.
Pelajaran IPS untuk menggapai literasi bidang sosial. Bidang matematik untuk menggapai matematik dan beberapa yang lainnya untuk menggapai numerasi yang baik. And bagaimana socio-emosional, karena manusia bukan robot, bagaimana socio-emosional yang ditampilkan oleh para pelaku pendidikan membantu anak-anak membangun karakter. Ini di seluruh dunia, dari kapan sampai kapan, itulah tujuan pendidikan. Kenapa? Karena perangkat manusia yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta nggak pernah berubah. Dari lahirnya Nabi Adam sampai hari ini adalah pikiran dan hati nurani. Itu yang perlu digarap oleh lembaga yang namanya pendidikan. That's why lembaga pendidikan bukan lembaga yang mengeluarkan, sekedar lembaga yang mengeluarkan sertifikat atau ijazah, bukan sekedar lembaga yang menyatakan lulus, tetapi lembaga yang membangun literasi dan karakter manusia. Oke? Wah, ini kalau didefinisikan bagus nih kayaknya. Nah, saya sedikit mengoreksi, bukan kebijakan Indonesia sudah on the track, tetapi implementasinya, dan jangan ditetapikan. Jangan ditetapikan, ya. Ini berasal dari diksi yang kita pilih akan mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi kebijakan kita on the right track, dan untuk implementasi membutuhkan upaya yang berbeda. Ya. Dan apakah perlu berdiferensiasi? Yes. Lantas negara-negara mana? Gak ada sih negara yang kayak Indonesia. Gak ada negara yang penduduknya, tingkat literasinya, geografisnya, gak ada. Yang bisa saya contohkan adalah negara yang sedikit saya mengikuti perubahan kebijakannya, yaitu Vietnam dan Philippines. Vietnam dan Philippines. Salah satu contoh kecil saja, spill nih contoh kecil. Kebijakan bahasa Inggris di SD di Vietnam. Ya. Itu dibahas sejak awal tahun 2000. Ya, 2002 saya memberi pelatihan di sana, 2003 sudah mulai membicarakan kebijakan, 2008 diketok palu bahwa bahasa Inggris wajib di SD di Vietnam dimulai di kelas 3. Untuk wilayah-wilayah yang belum siap karena masih terpengaruh bekas perang dan sebagainya, mereka boleh memperlambat dan boleh memutuskan untuk tidak. Itu 2008. Makanya ketika 2022 kita masih membicarakan itu, saya bilang ini ya late is better than never lah. Ya, artinya itu hampir sama kondisinya dalam hal-hal itu. Tetapi pendekatan penyelesaiannya yang mungkin berbeda. Contoh contoh lagi Philippines ya. Philippines itu semenjak ada hasil dari UNICEF kalau nggak salah yang mengatakan bahwa anak SD kelas bawah pembelajaran itu sebaiknya menggunakan bahasa daerah. Itu sampai tahun 2014, saya sekarang ini kayaknya juga masih. Di sana itu kelas 1 sampai kelas 3 pakai bahasa daerah. Pakai Tagalog yang di daerah itu. Kenapa? Untuk membuat anaknya mudeng. Mudeng tentang apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan mudeng untuk mengaitkan apa yang diajarkan di kelas dengan kehidupan di luar sekolah. Itu antara lain diferensiasi kebijakan. I hope it answers, yes? Okay. Nah, pertanyaan Bu Uci. Pertanyaan Bu Uci ini berat nih. Nah, Bu Uci, anak-anak kita itu bukan sebelumnya itu bukan belajar untuk assessment, belajar untuk ujian. Beda ya assessment dengan ujian, ya.
Assessment bukan ujian, assessment bukan tes. Bahwasanya tes adalah salah satu bagian dari assessment, yes. Itu saya meluruskan saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa efektif 5 team action track ya? Menurut saya ini efektif karena secara berkala UNESCO mengirimkan surat kepada kami di KNIU untuk mengecek sampai di mana 5 action track ini berjalan di negaramu. Dan itu juga dilakukan pengecekan di negara-negara anggota UNESCO yang lainnya yang berjumlah 194 negara itu. Jadi menurut saya kebijakan-kebijakan UNESCO semacam ini, kalau 5 action track ini kebijakan PBB malahan. Bukan untuk mengontrol negara ya, tetapi untuk memberikan aspirasi kepada setiap negara anggota untuk melakukan itu agar menjamin, memastikan bahwa bumi ini loh berjalan dengan seimbang. Jadi kalau kita melaporkan ke UNESCO itu bukan sekedar untuk melaporkan data administrasi, tetapi sebenarnya untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil oleh UNESCO. Dan 2023 sampai 2027 Indonesia masuk di dalam Executive Board UNESCO. Executive Board itu apa? Executive Board adalah seperti DPR-nya UNESCO. Dan Indonesia alhamdulillah bisa terpilih dengan pemilih jumlah negara yang banyak sekali. Kita sampai akhirnya dari pemilihan itu kita masuk. Nah, apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita bisa bantu kepada UNESCO untuk membuat regulasi yang efektif untuk semua negara. Nah, ini sekarang kita berada di situ sampai tahun 2027. Oleh sebab itu, saya mohon semua insan Kemendikbud kalau mengirimkan dokumen ke KNIU yang detail. Jangan khawatir, kirimkan secara detail. Ini pesan kepada Pak Ses dan jajarannya nih. Supaya apa? Supaya kita bisa kemudian mengambil inspirasi dan memberikan pendapat kepada forum dunia. Yang pertama. Yang kedua, high tech versus high touch. Ibu dan Bapak, high tech kita yang digagas oleh Kemendikbud ini bukan high tech untuk murid lah. High tech untuk guru yang kemudian melanjutkan high touch di kelas. Ya. Nah, ini yang harus terus dipasarkan ya Bapak Ibu. Ini yang harus terus dikampanykan. Bahwa high tech yang digagas ini bukan membuat anak untuk high tech saja, tetapi gurunya belajar melalui teknologi. Sehingga bisa melakukan high touch yang benar. Ketika menatap matanya anak itu menatap mata dengan penuh kasih. Untuk menatap dengan penuh kasih perlu modal gurunya. Perlu modal. Saya nggak akan berbicara tentang kesejahteraan karena itu bukan ranah saya. Saya membantu untuk memikirkan the quality of the teachers. Nah, bagaimana dengan daerah 3T? Nggak bisa Kemendikbud sendirian ngurusin ini. Ini urusan negara. Sehingga kerjasama dengan kementerian lembaga lain, kerjasama dengan kelompok-kelompok lain. Misalnya begini, ada daerah-daerah 3T yang di situ banyak perusahaan besar, banyak tambang. Kenapa? Gak bekerja sama dengan mereka bukan untuk membangun sarana prasarana, tetapi membangun sarana prasarana untuk pembelajaran. Perusahaan-perusahaan tambang di daerah-daerah terpencil banyak. Perusahaan-perusahaan komoditas-komoditas perkebunan banyak. They are in Indonesia dan mereka juga punya kewajiban untuk bergotong royong bersama-sama bagaimana anak-anak setempat bisa belajar.
That's the point. Apakah itu mudah? Pasti enggak lah. Masih banyak tantangan. Dan oleh sebab itu butuh campur tangan banyak pihak. Ya. Kemudian bagaimana kelanjutan? Bapak dan Ibu, apakah ini kita transformasi yang kita lakukan ini berlanjut atau tidak? Tergantung kita semua. Tergantung kita semua. Dan inilah saatnya kita meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan is on the right track. Saya juga bingung kenapa tiba-tiba saya diminta untuk talk show ini. Karena yang menurut saya ini adalah pembelajaran buat kita semua. Dan ini kehendak Tuhan. Dan ini adalah when the universe communicate, ya, bahwa ini kebutuhan manusia. Kita tidak bisa hanya berorasi saja. Education is public good. Ya. Pendidikan itu adalah makanan pokok manusia. Dan yang bisa melakukan hanya manusia. Dan yang bisa tahu mana yang bermanfaat buat manusia dan tidak adalah kita yang berakal. Kita yang literate. Perkara nanti pergantian ini akan membuat label yang berbeda. That's fine. Semua orang pengen punya legacy. That's fine. Tetapi hakikat mendidik, hakikat perubahan yang membantu manusia untuk lebih baik itu yang harus dijaga. Kemudian pertanyaan dari mahasiswa saya, personal versus professional life. Kita bergerak di dunia pendidikan gak bisa pakai topeng. Kita gak bisa berdandan sebagai orang yang pura-pura baik, pura-pura memperhatikan orang lain. Gak bisa. Flip-flop, bolak-balik. Personal and professional life. Dan bagaimana menyiasatinya. Sama dalam professional maupun personal life adalah komunikasi. Berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bekerja dengan kita. Itu menjadi penting. Kenapa? Karena ketika kita mengomunikasikan secara genuine lagi-lagi, tidak bertopeng, maka saya yakin kalaupun ada kesulitan, kita akan menemui solusi-solusi yang ada. Kalau sudah mentok, ya mungkin itu solusinya. Yang paling penting dan saya yakini sejak kita bertemu 20 tahun lebih yang lalu adalah bahwa berupaya semaksimal mungkin itu kuncinya. Apakah kita menjadi the best? No, never. The best itu hanya kalau ada lomba. Kita gak pernah jadi orang terbaik. Kecuali ada lomba. Lomba orang terbaik. Dan itu gak pernah ada. Karena orang terbaik itu sangat kompleks. Pasti yang terbaik apanya? Terbaik rekor apanya? Terbaik pakaiannya. Semua yang kasat mata. Berbicara manusia tidak ada yang terbaik. Yang terbaik adalah mereka yang berupaya menjadi lebih baik. Dan berupaya menjadi lebih baik membutuhkan tenaga yang sangat besar. Dan terus berpikir. Ya. Kemudian itu saya rasa pertanyaan Bulani tadi sudah termasuk di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bahwasanya ketika RSBI waktu itu saya nggak tahu dari mana kekuatan dan keberanian saya ketika diminta oleh Teten waktu itu karena nggak bisa kita mengusik dari pembelajaran, jadi mengusik dari pembiayaan, ya Indonesian Corruption Watch waktu itu ya ICW ya yang menginisiasi. Dan kemudian ketika saya diminta untuk menjadi saksi ahli, saya mengiyakan.
itu nggak tidur 3 hari 3 malam nyari apa referensi yang dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi pada saat itu untuk mengatakan bahwa ini on the wrong track begitu. Sebetulnya yang mengusik saya satu, keadilan. Saya berasal dari kelompok marginal. Saya merasakan bagaimana beratnya untuk berangkat ke sekolah dari kelompok-kelompok keluarga marginal. Belum tentu kalau berangkat ke sekolah punya uang untuk sarapan. Bisa minum air dengan sedikit singkong saja. Sudah alhamdulillah. Itu yang terus mengusik saya. Dan kalaupun saya sekarang sampai usia ini terus bersuara. Ya saya hanya ingin bahwa kalau pendidikan itu ya harus adil gitu. Harus semua pihak berkontribusi. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya menambah materi pembelajaran kita bersama ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ica. Sangat luar biasa Bu Ica pembahasan kita hari ini. Ibu menyampaikannya dari hati dan sampai ke hati kami semua insya Allah. Insya Allah bermanfaat Bu Ica. Ini waktu jualah yang memisahkan kita sebetulnya ini ya Bu ya. Sebetulnya sangat menarik sehingga tidak terasa Bu. Ini kalau mengikuti waktu kita sebetulnya masih ingin diskusi terus dengan Bu Ica. Untuk mengakhiri diskusi kita kali ini, untuk closing statement-nya Bu, apa harapan Ibu terkait pendidikan Indonesia agar ke depannya kita mampu menghadapi tantangan global yang semakin dinamis? Pendidikan itu kembali lagi adalah public good. Pendidikan itu mengupayakan orang lain untuk hidup lebih baik. Guru di dalam kelas yang langsung berhadapan dengan matanya anak perlu dukungan kita semua. Apakah guru ketika menghadapi anak yang mampu tersenyum, kemudian menghadapi anak yang kurang bisa, mukanya cemberut dan mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat, butuh dukungan kita semua. Di dalam satu sesi pembelajaran 90 menit di SMA, 80 menit di SMP, 70 menit di SD. Guru mengambil keputusan sering sekali, berpuluh-puluh keputusan harus diambil. Bukan hanya memutuskan mata pelajaran, materi ajar apa yang saya pakai. Memutuskan kata-kata yang keluar dari mulutnya apa. Memutuskan cahaya mata seperti apa yang disampaikan kepada muridnya. Butuh kita semua Bapak Ibu. Saya yang pernah menjadi guru di kelompok-kelompok marginal merasakan itu semua. Dan oleh sebab itu mari kita dukung teman-teman guru kita agar dapat memampukan anak-anak kita untuk mempertahankan Indonesia.